Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina Nahnul ula ja'uka muslimina. Al-ihsanu ilal abawaini, berbuat baik kepada kedua orang tua, alias tidak durhaka, tidak membantah, tidak menyakiti, tidak berbuat yang tidak mengenakan kepada kedua orang tua, dan harus berbuat baik. Al-ihsan ilal abawaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian, perintah di dalam kitab ini adalah al-ihsan. Ihsan itu berbuat baik yang tingkatannya tinggi sekali di hadapan Allah. Kalimatnya dalam kitab ini bukan al-khair, bukan thayyib, tapi al-ihsan. Nah, kalimat ihsan ini sebagaimana juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an, fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, kepada kamu. Jadi Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kalimat yang digunakan adalah ihsan, fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sekarang kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita amat luar biasa. Kebaikannya amat luar biasa. Jangankan orang baik, jangankan orang soleh, jangankan orang yang beriman, jangankan orang Islam, jangankan orang yang bertakwa, orang yang berbuat jahat sekalipun, orang yang berbuat mungkar sekalipun, yang berbuat mungkar seperti apapun, tetap Allah berbuat baik kepada mereka berupa kehidupan ini dikasih kenikmatan, kehidupan ini dikasih keberkahan, masih ada makannya, masih ada minumnya, bahkan kaya-kaya biasanya yang begitu. Maka berbuat baiknya Allah Subhanahu wa taala buat kita tersebut, Allah menggunakan kalimat ihsan, fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, kalau dalam kitab ini penyusun kitab ini menggunakan istilah al-ihsanu ilal abawaini, berbuat baik kepada kedua orang tua, artinya kita harus berbuat baik kepadanya walaupun orang tuanya tidak baik kepada kita. Kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua tidak berbuat baik kepada kita. Tapi ini dalam urusan-urusan dunia. Nabi Ibrahim punya orang tua. Itu kalau istilah guru saya, bapaknya itu BUMN, apa namanya, direktur BUMN, badan usaha milik Namrud. Memang memproduk Tuhan gitu kan. Tapi Nabi sama Nabi Ibrahim tidak dilawan, dituruti dalam urusan-urusan dunia. Tapi dalam urusan Allah, dalam urusan akhirat, kalau kedua orang tua kita menyuruh untuk berbuat mungkar, menyuruh untuk berbuat yang tidak baik, menyuruh untuk berbuat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap tidak mau, tapi masih menggunakan kalimat yang sopan, kalimat yang ihsan, kalimat yang baik.
Maka berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun kedua orang tuanya tidak seiman dengan kita dalam urusan-urusan dunia, kita masih boleh berbuat baik kepada mereka, apalagi mendoakan supaya kedua orang tua kita selalu dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan, dalam hal ini terdapat satu ayat di dalam kitab ini yang dinukil olehnya. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku, dan jangan menyekutukan, bihi, dengan Allah sesuatu apapun. Tidak boleh orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sudah menyatakan dirinya Islam, sudah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam hal ubudiyah, dalam hal ibadah. Wa'budullaha, tetap beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak boleh kita bersyarikatkan Allah, menduakan Allah. Kan kita juga nggak mau ya Pak Haji, kita diduakan sama kekasih kan. Ya, kita nggak mau diduakan sama istri umpama. Kita nggak mau istri kita nggak mau kita cari yang nomor 2, pasti marah-marah dan piring bisa pecah. Allah pun demikian dalam hal ubudiyah. Makanya awal ayat ini adalah wa'budullaha, ibadahlah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jadi Allah menggandengkan untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan kalimat berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun kedua orang tua tidak baik kepada kita, kita tetap berbuat baik kepadanya. Dalam ayat yang lain, jangankan membantah, jangankan menyakitinya, jangankan memukulnya, naudzubillah, apalagi sampai ada orang tuanya itu ditaruh di di kandang kambing apa kandang sapi. Kita lihat di berita, apalagi orang tuanya dianggurin begitu saja, tidak dihormati, menggunakan kalimat saja. Fala taqul lahuma uffin, tidak boleh menggunakan kalimat diartikan untuk membantah kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang sopan kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian, saya suka bilang begini sama ibu dan bapak saya sebelum meninggal. Pak, Bu, maafin kami anak-anakmu kalau ada salah. Jangan sakit hati terhadap kami. Kalau kami punya salah, mohon dimaafkan. Jangan ada rasa marah, jangan ada rasa jengkel kepada kami. Dan orang tua yang luar biasa, enggak nak, saya tidak pernah sakit hati kepada kalian. Masya Allah. Dan kita ingin mendapatkan ridho daripada kedua orang tua kita. Kan sudah jelas tuh, sudah pada bisa kalau nyanyi mah. Nyanyi Roma Irama kan. Demikian tuh, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Saking luar biasanya kedua orang tua. Kalau saat ini
Saya sudah jadi orang tua, artinya sudah punya anak. Pak Haji juga sama, Pak Jeki juga sama, abang juga sama, sudah pada punya anak. Nah, kalau kita sebagai orang tua saat ini ingin menghormati sama anak-anak kita, maka kita sebagai anak harus juga begitu kepada kedua orang tua. Kalau ada di antara anak kita yang bantah, atau jangan-jangan kita pernah bantah orang tua dulu kali ya, sadar diri begitu. Kalau sekarang ada anak-anak kita yang suka berbuat yang tidak baik kepada kita, kita ngaca diri. Dulu orang tua saya, dulu saya sama orang tua begitu kali ya. Maka istighfar, doakan kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita sebagai orang tua saat ini, anak-anak kita menjadi anak yang durhaka juga kepada kita. Maka doanya supaya anak menjadi anak yang soleh dan solehah, salah satunya adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, jadikan anakku anak yang soleh, anakku keturunanku yang soleh dan solehah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nah, di dalam Al-Qur'an ada beberapa hal yang kalimatnya terus bergandengan. Artinya dua hal itu tidak boleh dipisahkan. Satu di antaranya adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasul. Kalimat disuruh mentaati Allah, mentaati Rasul dalam Al-Quran selalu bergandengan dan gak bisa dipisahkan satu sama lain. Udahlah, saya mentaati Allah saja, sama Rasul mah enggak bisa. Sudahlah, saya sama Rasul aja, sama Allah mah enggak, juga cacat. Nah, ati Allah wa atiur Rasul dalam Al-Quran kalimatnya selalu beriringan, selalu bergandengan, artinya tidak bisa dipisahkan untuk mentaati kepadanya. Di antara juga yang tidak bisa dipisahkan kalimatnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ini juga kalimat yang beriringan dalam Al-Quran dan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita beribadah kepada Allah, ada konsekuensinya juga berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak boleh menyakitinya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh membantahnya. Walaupun kedua orang tua kita tidak sekolah, kita sekolah tinggi, jangan bodoh-bodohin kedua orang tua. Jangan bodoh-bodohin, apalagi menjadikan kedua orang tua sebagai pembantu. Naudzubillah, naudzubillah. Dulu orang tua kita anaknya 5, anaknya 6, nggak pernah punya pembantu. Lah kita baru punya anak 2. Ma, ke rumah sini, saya mau kerja, tolong jagain bocah. Masya Allah, itu mak mau aja lagi. Nah, kita singkat, di dalam kitab ini di antara berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut ada hadis yang dahsyat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasul, birrul walidaini afdalu minas salati wa sadaqati wa shaumi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, afdalu, lebih utama, minas sholati, daripada sholat, wa sodaqati, dan sodaqah, wa shaumi, dan puasa, wal haji, dan haji, wal umrati, dan umrah, wal jihadi fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Kebaikan-kebaikan itu masih lebih utama berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Sholat wajib, sedekah wajib yang zakatnya, puasa wajib,
Haji wajib bagi yang mampu, umrah sunnah, jihad wajib bagi yang punya kemampuan. Apabila terjadi satu peperangan. Tetapi kewajiban itu jemaah sekalian lebih afdal daripada kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada mereka. Kenapa? Di dalam ajaran agama kita, kalau kita sedang sholat, ada mak yang manggil kita, boleh nggak nyaut? Boleh. Batalkan dulu sholatnya, samparan dulu panggilan kedua orang tua. Tuh. Apalagi orang yang pergi berjihad di jalan Allah, dilarang sama ibu jangan berangkat, ya jangan. Masih lebih afdal berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah. Jadi sholat wajib, haji, puasa, zakat, tapi kebaikan-kebaikan itu masih lebih afdal, masih lebih utama. Fadilahnya mentaati berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini yang amat luar biasa disampaikan kepada kita. Maka dalam hidup ini saya sudah tidak ada, dua-duanya ibu bapak saya telah meninggal dunia, dan saya hidup jauh dari kedua orang tua. Saat ditelepon, saya nggak ngangkat, umpama saya telepon balik, ada apa, ada bisa saya harus bantu apa. Ibu saya mau minta uang, saya nggak punya uang, saya pinjam, iya, nanti saya kirim, kirim, bahkan tidak minta sekalipun. Bu, saya sudah kirim uang tuh. Masya Allah nak, jangan, buat kalian aja hidup tuh. Orang tua mah begitu. Kalau dulu saat kita minta sama orang tua, nggak tahu, nggak ada, mak minta uang, bu minta uang, nggak ada, nak, tetap kita paksa. Saat kita punya, kita kirim uang kepada kedua orang tua kita, masih ada kalimat dari kedua orang tua, tidak usah nak, itu buat kalian saja hidup, katanya. Masya Allah. Tuh ibu dan bapak kita. Kalau kita mikir-mikir, ya sekarang kan kita sudah jadi bapak nih. Saat kita punya istri, bagaimana tuh istri kita di rumah? Maka itulah ibu kita dulu, ya kan? Saat melahirkan, itulah ibu kita dulu. Makanya pada saat istri saya melahirkan, saya bilang sama istri saya, kamu saat kamu melahirkan anak, kamu ingat kedua orang tuamu, kamu ingat ibumu. Kalau hari ini kamu susah payah kamu melahirkan anak, maka dulu ibumu demikianlah susah payah melahirkan kamu. Saya bilang gitu sama istri saya. Ayo, supaya muncul tuh rasa cinta kepada kedua orang tua, muncul rasa berbakti kepada kedua orang tua. Kalau susah payah antara hidup dan mati melahirkan, maka dulu itulah keadaan ibumu. Ini kita sebagai suami, masya Allah, melihat istri sedang melahirkan, ya kan? Makanya kalau bini melahirkan, kita di sampingnya, jangan minggat, jangan lari. Oh, kagak berani katanya. Lo bikin doang lo bisa. Nah ini mau kagak. Dampingin. Saat kita dampingin istri melahirkan antara hidup dan mati, masya Allah, maka kita sebagai suami ingat ibu. Ya Allah, dulu ibu saya begini ya, lahirin saya. Dan kita sebagai suami ingat bapak. Oh dulu gini kondisi bapak saya ya, saat melahirkan, saat istrinya melahirkan. Masya Allah. Kalau sekarang kita cari nafkah, pergi pagi pulang sore untuk keluarga, kita ingat bapak kita. Ya Allah, dulu begini ya kondisi bapak saya yang menghidupkan saya, menghidupkan abang-abang saya, menghidupkan adik-adik saya, pergi pagi pulang sore. Sekarang kita melakukan itu sehingga muncul cinta kita, berbakti kita kepada kedua orang tua. Kalau masih ada, datang ke rumah, minta maaf kalau punya salah, sampaikan sesuatu kepadanya. Kalau telah tiada, angkat kedua tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka semuanya diampuni dosanya dan dimasukkan dalam surga Allah.
Ini yang luar biasa. Dan sekarang bagaimana kalau kedua orang tua telah tiada? Doakan. Dalam Al-Quran tuh ada 3 doa buat kedua orang tua kita agar dosanya diampuni Allah. Barangkali selama ini doanya Pak Haji apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di Quran enggak begitu kalimatnya. 1. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu di Quran. Rabbirhamhuma, ya Rabb, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku mengasihani aku di waktu kecil. Itu 1. Yang kedua, Rabbighfirli Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni juga orang yang beriman pada hari hisab nanti. Yang ketiga, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Ya Rabb, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang yang masuk ke rumahku, ampuni juga orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan. Itu doa untuk kedua orang tua kita yang ada di dalam Al-Quran. Artinya orang tua yang masih ada, orang tua yang telah wafat, saat kita menggunakan kalimat ini, maka yakin kedua orang tua kita dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saat kita doa Pak, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka semua doa ini buat orang beriman yang telah wafat direbut sama mereka, direbut sama orang-orang yang beriman. Begitu kita khususkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, masya Allah, girang mereka di alam khusus, nggak direbut lagi sama tetangganya, nggak direbut lagi sama kawannya, nggak direbut lagi sama orang-orang yang berimannya. Apalagi Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, Rabbighfirli wali walidayya. Tuh, 3 hal. Artinya sehabis sholat, ibu bapak sekalian, maksimal kita baca 3 kali menggunakan yang ini habis sholat. Tapi ya jangan 3 kali doang, boleh juga kalimat-kalimat yang lain. Al-Fatihah umpama, sodakohnya umpama buat mereka, bacain Qur'annya umpama buat mereka. Yang baca Yasin silakan, yang Al-Kahfi silakan, yang Kulhu silakan, yang surat Al-Fatihah silakan. Dalilnya ada dalilnya. Sebagai contoh, di dalam hadis Nabi ada kalimat, wa may yaqra'ul Qur'ana wa amila bima fihi al-basarallahu tajan walidahi yaumil qiyamah. Siapa orang yang baca Quran dan mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya, maka kedua orang tuanya mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya yang baca Quran, orang tuanya dapat mahkota. Kata siapa tidak sampai baca Al-Fatihah? Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran, surat Yasin bagian daripada Al-Quran, surat Al-Kahfi bagian daripada Al-Quran, apalagi hatam 30 juz anaknya, maka buat kedua orang tuanya mendapatkan mahkota dari Allah. Kata siapa nggak sampai? Luar biasa. Bagaimana kalau kita sodakohin? Bagaimana kalau kita hajikan? Dan ada dalilnya. Ada sahabat Nabi yang bilang sama Rasul, ya Rasul, bagaimana kalau saya sodako atas nama ibu saya? Kata Rasul, naam, boleh. Berarti kalau kita sodako atas nama kedua orang tua kita, ngumpulin orang ngasih makan, mau ngumpulin 7 hari silakan, mau ngumpulin 3 hari silakan, mau ngumpulin 40 hari silakan, terserah mau ngumpulin kapan aja. Niatnya sodako buat kedua orang tua kita akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya. Kata siapa nggak sampai. Nah, di dalam kitab ini
Ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadin idza arada ay yatasaddaqa bi sadaqatin ay yaj'alha liwalidayhi idza kana al-muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mithlu ujurihima min ghairi ay yanqusa min ujurihima syai'. Tiadalah halangan bagi seseorang yang ingin bersedekah dengan satu sedekah untuk kedua orang tuanya, maka apabila kedua orang tuanya muslim, nih, idza kana muslimaini, apabila kedua orang tuanya muslim, beriman kepada Allah, beragama Islam, fayakunu lahu liwalidayhi ajruha, maka kedua orang tuanya mendapatkan daripada sedekah anaknya. Sedekah anaknya. Wa yakunu lahu mithlu ujurihima min ghairi an yanqusa min ujurihima syai'. Dan pahala anaknya yang sedekah tidak berkurang, sama seperti untuk kedua orang tuanya. Dapat 1 juta, ngundang orang makan. 1 juta kita belanja, niatnya ngasih makan, untuk infak, sedekah segala macam, maka pahala untuk kita ngasih makan tersebut tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ada buat anaknya, sama seperti hadiahkan buat kedua orang tuanya. Sama. Jadi berarti kalau kita buat orang tua kita nggak kebagian dong? Enggak, sama. Nah, kalau untuk kita doang, orang tua nggak kebagian tuh. Tapi kalau kita niatkan untuk kedua orang tua, orang dapat, kita juga dapat, sama lagi pahalanya dalam hadis ini. Ada lagi hadis dari baginda Rasul, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja an walidihi ba'da wafatih, siapa orang yang menghajikan, atau bahasa lainnya, siapa orang yang mengumrohkan kedua orang tuanya ba'da wafatih, setelah meninggal kedua orang tuanya, kataballahu liwalidihi hujjatan, maka kedua orang tuanya dicatat sebagai orang yang sudah haji. Tuh. Orang tua kita telah wafat, sudah nggak bisa berangkat haji, sudah wafat. Ibu juga sama, bapak juga sama, sudah meninggal. Kita dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berhaji, lalu kita badal hajikan kedua orang tua kita, maka mereka sudah pak haji, sudah ibu hajah. Wa kataballahu bara'atan minan nar, dan mereka dicatat terhindar daripada api neraka. Masya Allah. Maka kalau ada kemampuan bagi yang sudah haji, badal hajikan ibu dan bapak yang telah wafat. Itu bagian daripada kebaikan kita untuk kedua orang tua. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini cuma itu beberapa hadis yang disampaikan oleh penyusun kitab, tetapi sudah pada faham bahwa orang Islam ini wajib mentaati, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kalau telah tiada, maka doakan mereka. Doakan mereka, datangin kuburannya, ziarah kubur. Datangin kuburannya, ziarah kubur. Ingat bagaimana Bilal bin Rabah sudah tinggal jauh dari Madinah, didatangin dalam mimpinya, wahai Bilal, kok kamu pergi jauh dari saya? Wahai Bilal, kok kamu pergi jauh dari saya? Akhirnya Bilal datang ke Madinah, ke makom Rasulullah. Artinya kita tuh perlu mendatangi di kuburannya. Udah doain aja dari jauh, jangan datangin tempat tinggalnya di kuburan itu. Itu bagian daripada kebaikan-kebaikan kita. Mau bacakan Yasin boleh, mau bacakan Quran surat apa saja boleh, karena anak yang baca Quran buat kedua orang tuanya, kedua orang tuanya mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu bapak yang dimuliakan Allah,
Semoga yang singkat ini ada manfaatnya dan kita semua dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua sehingga kedua orang tua kita, ibu bapa kita ridho dan ikhlas kepada kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.